Bertemu lagi dengan saya, Heni. Kali ini saya akan memberikan tips sukses pembelajaran daring yang berlaku untuk para siswa, guru, orang tua siswa, atau siapapun yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk tips yang pertama, kita langsung saja. Kalian harus saling mengenal satu sama lain antara guru dan siswa. Siapa yang belum kenal? Harus kenalan dulu ya. Yang kedua, kalian harus memahami bagaimana cara menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring. Misalnya kalian menggunakan HP, kalian juga harus mengerti penggunaan HP itu atau aplikasi yang kalian gunakan, misalnya Google Classroom, Kuiper, atau aplikasi yang lainnya. Tips yang ketiga, motivasi dari diri sendiri. Jadi kita harus perbanyak ibadah, berdoa karena kita diberikan waktu lebih banyak di rumah. Tips yang keempat, kita harus mengatur waktu belajar yang efektif. Artinya kita harus punya jadwal belajarnya. Jadi misalnya kita kesulitan, kita bisa cari dulu materinya di internet, atau kita bertanya ke keluarga, atau kita komunikasikan dengan teman-teman kita. Jadi kalau tidak bisa jangan ditunda, terus tidur lagi, tugasnya biar besok saja. No, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus memecahkan persoalan atau kesulitan kita itu. Kalau tidak bisa, silakan bertanya. Tips yang keempat, jangan tunda mengerjakan tugas. Jika hari itu dikerjakan, kerjakan hari itu juga, karena kalian berada di jam sekolah. Jadi ya tugas kalian sebagai seorang pelajar untuk mengerjakan tugas. Kalau kesulitan, kembali lagi di tips yang keempat, kita boleh loh bertanya atau saling berkomunikasi dengan teman-teman kita. Untuk tips yang keenam, jangan pernah malu bertanya. Saya ulangi lagi, udah bisa ngatur waktu yang efektif tapi masih malu bertanya. Kita jangan ragu ya, kalau kesulitan silakan bertanya ke teman kita, ke orang tua, saudara, atau siapapun yang kita yakin itu bisa membantu permasalahan kita dalam pembelajaran. Lalu untuk tips yang ke-7, manfaatkan situs di Kemendikbud. Kemendikbud sudah menyediakan situsnya, ini situsnya ya, belajarkemendikbud.go.id, bisa diperhatikan ya. Dan di tips yang ke-8, kita harus mengulangi materi jika itu diperlukan. Kenapa kita butuh mengulangi materi itu? Karena jika satu kali melihat materi kita belum paham, baca lagi, dibuka lagi, atau mungkin itu dalam bentuk video, diputar lagi videonya agar kita pas dan mengerti bagaimana seharusnya materi itu kita kerjakan. Oke, sekian tips dari saya. Jika masih ada pertanyaan dan belum jelas, bisa tulis di kolom komentar ya. Dadah.